antara tanda hari kiamat, orang cuma ngasih salam kepada yang dia kenal. Tapi beri salam. Badlus salam fil Bukhari ta'liq, itu badlus salam lil alam. Di antara kebaikan Islam itu menyebarkan salam kepada siapapun. Kepada siapapun dia memberikan salam, menyapa kepada siapapun. Alhamdulillah. Ar-Rahimun yarhamuhum rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi siapapun yang ada di muka bumi, niscaya Allah yang kerajaannya di langit akan menyayangi kalian. Kalimat siapapun ini, sayangi siapapun yang ada di muka bumi, termasuk muslim, non muslim, suku apapun, bangsa manapun, warna kulit manapun, bahasa manapun. Itu kalau kita mau disayang oleh Allah Ta'ala, maka sayangi mereka. Wa man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama tunza'u rahmah min syaqi. Rahmat kasih sayang dicabut dari orang yang sial. Adapun orang yang beruntung, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hatinya dipenuhi kasih sayang. Perbedaan dari Rasulullah SAW yang mencontohkan kepada kita, bahkan bukan cuma fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Bahkan terhadap orang yang memusuhi, yang ada permusuhan antara dia dengan Nabi SAW, diperlakukan bagaikan sahabat yang hangat, sahabat yang dekat, dengan perhatian, dengan kasih sayang oleh Rasul SAW. Dan yang mampu begitu hanyalah orang-orang yang nasibnya baik, hanyalah orang-orang yang keberuntungannya besar, yang anugerahnya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan orang tersebut, dijadikan oleh Allah orang tersebut. Kemudian di antara hal-hal yang bisa menyembuhkan obat daripada penyakit hati akibat dengan mengatasnamakan perbedaan akan sesuatu, kemudian dijadikan itu alasan untuk membenci dan mendengki. Ini penyakit. Itu Rasul SAW bilang di antara obatnya itu adalah tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian masih belum dianggap beriman hingga saling mencintai satu sama lain. Terus Nabi kasih ijazah sama kita. Ini ijazahnya simpel. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, kalau kalian lakukan kalian akan saling cinta satu sama lain? Naam ya Rasulullah, bala. Kita mau. Apa amalan tersebut? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam antara kalian. Salam itu ada dua. Ada lafaz salam, assalamualaikum, ada salam. Tapi ada juga salam yang lain, itu adalah jaminan keselamatan. Ketika kita ucapkan kepada orang ini, maknanya kamu selamat dari mulut saya, dari gangguan tangan saya, dari hati saya. Artinya tidak ada dengki, tidak ada prasangka buruk terhadap engkau. Sebarkan salam ini. Itu di antara min alamatis sa'an yusallim rajul ala man ya'rif faqat. Di antara tanda hari kiamat, orang cuma ngasih salam kepada yang dia kenal. Tapi beri salam. Badlus salam fil Bukhari ta'liq, itu badlus salam lil alam. Di antara kebaikan Islam itu menyebarkan salam kepada siapapun. Kepada siapapun dia memberikan salam, menyapa kepada siapapun. Makanya itu dalam Islam itu sampai orang bersin aja tuh buka omongan dengan doa yang baik. Idza atis fashammithu. Kalau dia bersin, maka doakan yarhamukallah. Kalau dia sakit, jenguk. Nabi jangankan orang Islam yang sakit, Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah. Dan untung nggak ada provokator di zaman tersebut yang bilang Nabi pro Yahudi. Nggak ada yang menggoreng di zaman tersebut. Yahudi sakit dijenguk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menjamu orang, kasih makan orang, Muslim maupun non Muslim. Ada orang tuh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh nggak makan kecuali bersama tamu. Itu bahkan untuk mencari tamu itu beliau berjalan 1 mil, 2 mil. Artinya antara 2 kilo sampai 3 kilometer untuk mencari tamu. Dia nggak mau makan kecuali bersama tamu. Itu ada tamu datang
Ditanya oleh Nabi Ibrahim, dia minta dijamu, bilang apa agama kamu? Ternyata agamanya beda. Maka Nabi Ibrahim bilang, kamu masuk agama saya jamu kamu, kalau enggak saya enggak jamu. Maka itu orang menolak dan pergi. Tahu-tahu Allah Ta'ala mewahyukan, menegur Nabi Ibrahim, bilang, ya Ibrahim, orang ini bertahun-tahun dia kafir kepada saya enggak putus rezekinya. Baru sehari ini saya wakilkan rezekinya melalui engkau sudah ajukan syarat ini dan itu. Maka dicari itu orang oleh Nabi Ibrahim, dipanggil, ayo saya jamu. Dia bilang, tadi kamu menolak. Bilang, gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang, Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku. Ini Tuhan yang baik. Langsung dia beriman kepada Allah Ta'ala melihat akhlak Islam. Subhanallah. Kita hidup banyak orang yang beda memang. Beda. Perbedaan hal yang wajar. Bahkan tadi dia kan disebutkan, kembar aja pun juga beda. Kembar identik pun beda. Retinanya beda. Kemudian juga sidik jarinya beda, golongan darahnya beda, bahasanya beda, suaranya beda, perbedaan hal yang wajar. Begitu. Dan itu memang udah fitrahnya kita beda. Nah, kita beda untuk apa? Litadharabu? Lah, untuk saling berkelahi baku hantam, bukan. Ja'alnakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Udah perbedaan yang jelas. Ja'alnakum syu'uban wa gabail. Syu'ub wa gabail, bersuku-suku bangsa, beras-ras yang berbeda. Untuk apa? Litadharabu, untuk saling baku hantam, bukan. Lita'arafu, untuk saling kenal, saling ngertiin, saling maklumin, saling berbagi ma'ruf dan kebaikan. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa, yang paling hatinya paling bersih, yang paling bersih dari prasangka. Begitu, yang paling rahmat kepada sesama. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hal yang bisa memicu perbedaan ketika nelantarin sunnahnya Nabi Muhammad. Apa? Nabi bilang, la tusawwunna sufufakum au la yukhallifannallahu baina qulubikum. Hendaknya kalian luruskan saf kalian, atau imbasnya fatal. Apa? Perbedaan hati, akan saling terjadi pertentangan batin antara satu sama lain. Waliyadzubillah min dzalik. Perbedaan di dalam Islam, ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan antara umat itu rahmat. Bahkan di antara para sahabat terjadi perbedaan. Di antara para tabi'in, mazhab yang tersisa kepada kita ini kan 4 mazhab. Syafi'i, Malik, Nu'man, wa Ahmad bin Hanbal, Sufyan, wa ghairuhum. Kan Syafi'i, Malik, Nu'man, Ahmad bin Hanbal. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri juga. Nah itu wa ghairuhum, selain dari mereka ada banyak. Ada mazhabnya Sayyidina Abi Bakar, mazhabnya Sayyidina Umar, mazhabnya Sayyidina Ali, mazhabnya Al-Hasan Al-Basri, mazhabnya fulan, ada banyak. Tapi yang tersisa sama kita cuma segini doang daripada mazhab tersebut. Tetapi lihat, Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i beda. Tapi ini murid. Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i. Syafi'i nggak pernah bilang, kamu beda sama saya, kamu murid murtad. Nggak pernah bilang begitu. Padahal Ahmad bin Hanbal itu termasuk bersama murid-muridnya ashab Syafi'i. Tapi karena perbedaannya terlalu drastis, sampai disebut sebuah mazhab yang baru. Wal Imam Malik dengan Imam Syafi'i, antara guru dan murid, perbedaan antara mereka yang sangat drastis. Tapi yang memberikan otoritas kepada Imam Syafi'i sebagai mujtahid adalah Imam Malik bin Anas. Begitu juga Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Ja'far Shadiq. Ikhtilaf rahmat kalau dalam urusan perbedaan agama, perbedaan furu'. Ini kan urusan agama. Urusan agama. Itu diizinkan perbedaan dalam urusan agama, apalagi dalam urusan dunia. Jangan gara-gara beda partai berantem. Kita nggak dewasa. Gara-gara beda calon merendahkan orang lain. Begitu berprasangka buruk kepada orang lain. Begitu dia yang beda, begitu dia yang yang ikut kompetisi, kenapa lu yang berantem? Kenapa dia yang berkelahi? Ini membuktikan ketidakdewasaan. Bukan di dalam beragama, di dalam bermanusiawi. Manusia nggak begitu. Sebab yang dipanggil tuh ya ayuhan nas, bukan ya muslimun, ya mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Kalian tuh dijadikan berbeda-beda. Lita'arafu, jangan dijadikan ini semua sebagai alasan untuk saling bertentangan. Sayyidina Umar berpesan kepada Sayyidina Amr ibn al-As, itu gubernur di Mesir.
Dia bilang, ya Amr, fa'alam anna nas, ketahuilah bahwasanya an-nas tu manusia binisbah ilaik tu imma ikhwanak fid din wa imma ikhwanak fil basyariyah. Manusia itu di Mesir itu beragam, Muslim cuma sedikit. Mereka itu semuanya saudara kamu dalam agama atau saudara kamu sebagai umat manusia. Perlakukan mereka sebagai saudara kamu. Sayyidina Umar bilang kalau seandainya ada keledai yang terpeleset di pinggiran sungai Furat gara-gara jalan yang aku bikin itu nggak beres, maka aku takut bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ngezalimin keledai dibilangnya? Apalagi kepada sesama manusia. Apa yang menghalalkan kita untuk mendengki? Apa yang menghalalkan kita untuk membenci? Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling mengasihi satu sama lain. Adapun amalan batin tadi yang dibilang oleh Habib Ahmad, ya, doa dengan kejujuran kepada Allah Ta'ala. Fulan yang kita iri kepada dia, orang ada iri wajar, ada ketidaksukaan, kepengen wajar, tetapi ketika hal itu dipiara dan dibiarkan merajalela di dalam hatinya dengan stadium yang semakin meningkat semakin hari, hingga berkeinginan nikmat yang dia punya harus pindah ke saya. Kenapa harus pindah? Bilang aja kamu yang sama, kamu pengen nikmat yang sama tanpa mencabut nikmat yang dia punya. Bilang aja begitu. Tapi ada orang yang lebih parah lagi. Pokoknya itu orang nikmatnya dicabut. Walaupun nggak ke saya nggak apa-apa. Yang penting dicabut. Yang penting nggak ada yang dapat tuh nikmat. Waliyadzubillah min dzalik. Hadza al-hasad. Al-hasad hadza apa namanya? Daul umam. Itu penyakit yang berbahaya bagi umat ini. Orang kalau meninggal dunia punya penyakit ini, takutnya meninggalnya su'ul khatimah. Obatin dari sekarang selagi kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita masuk kubur dengan bawa ini penyakit, makin fatal. Waliyadzubillah. Makanya itu diajarkan oleh Syekh Al-Habib Umar, doain tuh orang yang kita iri, sebut namanya. Kamu iri kepada ilmunya, ya Rabb jadikan ilmunya lebih banyak dari saya. Iri kepada masanya, ya Rabb jadikan masanya lebih banyak dari saya. Iri kepada magam kewaliannya, ya Allah jadikan kewaliannya lebih tinggi dari saya. Begitu. Jadi itu nafsu makin jinak. Kalau perlu, kalau kita pergi umrah, pergi haji, di multazam, doain tuh orang. Nabi kan bilang, ngajarin bahkan terhadap orang kafir yang memerangi, Allahumma hadi qaumi. Ya Allah beri hidayat kepada kaumku. Ini memerangi Nabi Muhammad. Nabi doain, beri hidayat. Terus yang kedua, Nabi nggak bilang mereka bukan bagian dariku, tapi tetap di aku, mereka tetap kaumnya Nabi Muhammad. Ummatu dakwah. Tetap di aku sebagai kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga jaga soft kita, sholat berjamaah. Saat kita sholat berjamaah tuh kan enak, orang sering ketemu. Itu dalam Islam tuh disyariatkan tuh banyak perkumpulan. Ada perkumpulan sholat jamaah, ada perkumpulan sholat Jumat yang skalanya lebih besar lagi, ada perkumpulan sholat Id yang lebih gede lagi, ada perkumpulan di Arafah yang skalanya jauh lebih besar lagi. Ada lagi perkumpulan di Mina, layali tazawur, perkumpulan di Mina. Ada lagi nanti perkumpulan yang terbesar, perkumpulan di Mahsyar. Nggak apa-apa, yadullah ma'al jamaah. Beda, nggak jadi masalah perbedaan tersebut, tapi jangan dijadikan itu alasan untuk kita saling mendengki, saling membenci. Gara-gara dunia, gara-gara tahta. Nggak sepadan. Kursi, duduk di kursi, bukan kursinya orang lain. Kursi buat diri kita selama 1000 tahun, berkuasa bukan cuma di potongan Indonesia, di potongan seluruh dunia, kita berkuasa 1000 tahun, gak sepadan untuk mengotori hati kita. Gara-gara begituan. Apalagi tahu gak, orang yang sial adalah yang mengorbankan akhiratnya demi dunia. Tapi yang 1000 kali lebih sial, yang mengorbankan akhiratnya sendiri demi dunianya orang lain. Dunianya yang dapat dunia siapa? Orang lain. Kenapa yang berantem? Kenapa yang masuk neraka? Kenapa yang jadi orang yang sial? Waliyadzubillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Masya Allah, dan para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita. Ya, kemudian juga dari kepolisian, dari TNI, dari pimpinan daerah setempat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kecamatan, dari kelurahan, dari wilayah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah, dan juga di dalam markaz Al-Adni, insyaallah Al-Adni Center diberikan keberkahan, dan usaha yang dilakukan
oleh akhina Syekh Samih Al-Kuhali diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah.